Assalamualaikum pemirsa, kali ini kita akan menyimak kisah perjalanan spiritual seorang wanita yang bertransformasi dari seorang biarawati Kristen menjadi seorang muslimah yang penuh kedamaian. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe, semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Maria Evelyn adalah seorang biarawati yang sangat dihormati di komunitas gereja Saint Joseph, sebuah gereja yang penuh dengan jemaat setia yang terikat kuat pada ajaran Kristen. Setiap hari, Maria menjalani rutinitasnya dengan penuh ketaatan, memimpin doa, mengajar kelas katekis, dan menjadi contoh bagi semua orang di kota kecil tersebut. Kehidupannya dipenuhi dengan kesederhanaan, tanpa banyak pertanyaan atau keraguan tentang keyakinannya, yang selalu ia anggap sebagai jalan hidup yang benar. Namun, meski selalu setia pada ajaran Kristen, Maria memiliki pandangan yang sangat terbatas dan negatif terhadap agama lain, terutama Islam, yang ia anggap sebagai ancaman. Maria selalu mengajarkan jemaat untuk berhati-hati terhadap pengaruh luar, mengingatkan mereka bahwa hanya iman Kristen yang membawa keselamatan. Sementara itu, kota tempat Maria tinggal memiliki penduduk yang heterogen, dengan sedikit populasi Muslim yang tinggal di pinggiran kota, namun keberadaan mereka jarang diperhatikan. Suatu hari, seorang pria bernama Abad datang ke kota untuk memberikan kuliah tentang hubungan antaragama, sebuah acara yang awalnya ditanggapi dengan curiga oleh banyak orang. Maria merasa bahwa acara ini hanyalah upaya untuk merusak iman jemaatnya, dan ia memutuskan untuk hadir guna mengawasi diskusi tersebut dengan sikap yang skeptis. Abad, yang berdialog dengan penuh pengetahuan dan kesantunan, mengundang pendapat dari semua pihak, termasuk Maria, yang merasa semakin tertantang untuk membuktikan bahwa ajaran Islam adalah salah. Dengan setiap kata yang keluar dari mulut Abad, Maria semakin merasa bahwa ia harus membela agamanya dengan lebih tegas, tanpa menyadari bahwa pertemuan itu akan memulai perjalanan spiritual yang tak terduga. Abad tiba di Vermont dengan tujuan sederhana, untuk membuka ruang diskusi tentang agama-agama besar dunia, khususnya Islam, dalam sebuah forum yang dia harapkan bisa mendekatkan pemahaman. Sejak pertama kali memasuki kota kecil itu, Abad merasa bahwa penduduknya cenderung tertutup dan jauh dari pemahaman yang lebih luas tentang agama-agama selain Kristen. Meskipun begitu, ia percaya bahwa setiap langkah kecil menuju pemahaman antaragama akan membuahkan hasil yang positif, meskipun itu dimulai dari ketegangan dan ketidakpahaman. Maria, yang mendengar tentang kuliah Abad, memutuskan untuk menghadirinya, merasa bahwa sebagai seorang biarawati, ia harus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi pemikiran-pemikiran yang bisa mengganggu keyakinannya. Abad membuka kuliahnya dengan topik tentang sejarah hubungan Islam dan Kristen, menekankan banyak kesamaan yang ada antara keduanya, sebuah topik yang membuat Maria merasa semakin defensif. Setiap kali Abad berbicara tentang ajaran Islam, Maria mencatat apa yang menurutnya sebagai kesalahan dalam pandangan Muslim, berusaha untuk membuktikan bahwa ajaran Islam bertentangan dengan kebenaran Kristen. Dalam diskusi itu, Abad tidak pernah marah atau tersinggung, malah dengan sabar menjelaskan perbedaan dan kesamaan yang ada, memberi ruang bagi Maria untuk bertanya dan mengungkapkan keberatannya. Maria merasa semakin terpojok, namun ia bertekad untuk tidak membiarkan dirinya terpengaruh oleh pandangan yang menurutnya sesat, meskipun di dalam hatinya, rasa penasaran mulai muncul. Ia berpendapat bahwa pertemuan ini hanyalah sebuah ujian untuk meyakinkan jemaat bahwa Islam adalah agama yang salah, dan ia merasa berkewajiban untuk membela agamanya dengan segala kemampuan. Namun, saat kuliah berakhir dan Abad mengundang Maria untuk berdialog lebih lanjut, ia merasa perasaan yang tidak biasa menggelayuti hatinya, seolah-olah ada sesuatu yang belum ia pahami dengan baik. Beberapa hari setelah kuliah, Maria menerima undangan pribadi dari Abad untuk berdiskusi lebih lanjut, yang ia terima dengan perasaan campur aduk, antara rasa ingin tahu dan kewajiban untuk membela agamanya. Dalam pertemuan itu, Abad memulai dengan penuh kesopanan, bertanya tentang pandangannya mengenai kesamaan yang ada antara ajaran Kristen dan Islam, sebuah pertanyaan yang membuat Maria terkejut. Maria, yang merasa bahwa ia tahu segalanya tentang iman Kristen, dengan cepat menjawab bahwa perbedaan antara keduanya sangat jelas, dan Islam hanya sebuah jalan yang sesat menuju keselamatan. Namun, Abad tidak langsung menanggapi dengan argumen, sebaliknya,
Ia bertanya tentang bagaimana Maria mengartikan ajaran cinta dalam Kristen, dan apakah cinta itu hanya terbatas pada mereka yang seiman. Maria merasa tergelitik dengan pertanyaan itu, karena meskipun ia mengaku mengasihi semua orang, ia merasa bahwa ada garis pemisah yang jelas antara umat Kristen dan Muslim, terutama dalam hal keimanan. Abad kemudian menceritakan kisah tentang Nabi Muhammad dan ajaran cinta serta pengampunan dalam Islam, yang ternyata sangat mirip dengan ajaran Yesus tentang kasih yang tanpa syarat. Maria mendengarkan dengan cermat, meskipun hatinya masih diliputi rasa skeptisisme, namun kata-kata Abad mulai menggugah pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya yang selama ini ia abaikan. Abad tidak berusaha meyakinkan Maria secara langsung, melainkan mengajaknya untuk merenungkan kembali apakah ajaran cinta dan perdamaian dalam iman Kristen bisa diterima tanpa memandang agama atau latar belakang orang lain. Diskusi itu berakhir tanpa kesimpulan yang pasti, namun Maria merasa seolah-olah dirinya baru saja menghadapi sebuah titik balik dalam pemahaman spiritualnya, meskipun ia belum siap untuk menghadapinya. Dengan kepala penuh pikiran, Maria kembali ke biara, merenungkan percakapan tersebut, merasakan ketidakpastian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, dan mulai mempertanyakan apakah pandangannya tentang Islam benar-benar adil. Kemarahan Maria memuncak setelah serangkaian diskusi yang tak kunjung mencapai titik temu, dan dalam sebuah acara gereja yang dipenuhi jemaat, ia menyatakan dengan penuh emosi bahwa Islam adalah ancaman bagi iman Kristen. Maria, dengan suara yang keras dan penuh tekad, menggambarkan Islam sebagai sebuah kekuatan yang berbahaya, yang menurutnya berusaha merusak nilai-nilai Kristen yang sudah teruji selama berabad-abad. Sebagai bentuk simbolis dari penolakannya, Maria memutuskan untuk membakar Al-Quran di depan jemaat yang hadir, menganggap tindakan tersebut sebagai pernyataan tegas tentang komitmennya terhadap iman Kristen. Api membakar halaman-halaman kitab suci itu, menciptakan asap yang memenjarakan ruangan dengan atmosfer yang kental, sementara jemaat menyaksikan dengan perasaan campur aduk antara keheranan dan persetujuan. Aksi itu segera memicu kecaman dari sebagian jemaat yang hadir, yang merasa bahwa pembakaran kitab suci bukanlah tindakan yang mencerminkan kasih atau pengajaran Yesus yang mengajarkan cinta tanpa syarat. Beberapa anggota gereja merasa tersentuh dan terkejut, mempertanyakan apakah benar bahwa tindakan tersebut mencerminkan jalan cinta yang seharusnya mereka tempuh sebagai pengikut Kristus. Meskipun begitu, ada juga sebagian orang yang mendukung Maria, menganggapnya sebagai pembela iman yang dengan berani menentang ancaman yang mereka yakini datang dari luar gereja. Namun, ketegangan di dalam gereja semakin meningkat, dan dalam hati Maria, ada perasaan bercampur antara kepuasan karena merasa benar dan keraguan yang mulai tumbuh, meski ia berusaha untuk menepisnya. Setelah acara itu berakhir, Maria merasa seolah-olah kemenangan besar telah diraihnya, tetapi di luar gereja, bisikan-bisikan tentang ketidakwajaran tindakannya mulai terdengar dari beberapa orang yang tidak bisa menerima apa yang baru saja terjadi. Tindakannya yang tegas telah meninggalkan bekas dalam hati banyak orang, dan meskipun ia merasa didukung oleh beberapa jemaat, ia tak bisa mengabaikan bahwa ada ketidakpastian yang mulai meresap ke dalam dirinya sendiri. Setelah pidato emosional Maria, keheningan yang mencekam menyelimuti gereja, tetapi tidak lama kemudian, Andrew, seorang anggota gereja yang terpelajar dan dihormati, berdiri dan menantang tindakan Maria dengan pertanyaan yang langsung menyentuh inti dari perdebatan itu. Dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, Andrew bertanya, bagaimana cinta dalam iman Kristen dapat dibenarkan melalui tindakan seperti pembakaran kitab suci? Bukankah Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi bahkan musuh-musuh kita? Kata-kata Andrew menggema di dalam gereja, dan semua mata tertuju padanya, membuat atmosfer menjadi semakin tegang, karena banyak jemaat yang mulai meragukan apakah tindakan Maria benar-benar mencerminkan nilai-nilai Kristen. Maria, yang merasa didukung oleh banyak orang di sekitarnya, segera membela tindakannya, menganggap bahwa Islam adalah ancaman besar yang perlu dihadapi dengan tegas, namun dalam hatinya, keraguan mulai menghantui. Andrew, dengan sikap yang bijaksana, menyarankan agar Maria dan jemaat gereja merenungkan kembali ajaran Yesus tentang pengampunan dan cinta kasih, yang menurutnya jauh lebih penting daripada mempertahankan keyakinan dengan cara yang merusak. Perdebatan mereka menjadi semakin intens, sementara jemaat di sekitar mereka mulai terpecah antara mereka yang tetap mendukung Maria dan mereka yang mulai mempertanyakan tindakan tersebut.
Maria merasa semakin terpojok, namun ia berusaha menunjukkan bahwa tindakannya adalah bentuk pembelaan terhadap iman Kristen, yang menurutnya harus dijaga dengan cara yang tegas dan tanpa kompromi. Namun, dalam hati Maria, ia mulai merasakan kejanggalan, karena tidak ada dalam ajaran Yesus yang mengajarkan untuk membenci atau merusak yang berbeda, dan pernyataan Andrew itu terus menggema dalam pikirannya. Perdebatan ini menjadi pusat perhatian di seluruh komunitas gereja, dan bahkan beberapa jemaat yang sebelumnya tidak terlalu peduli tentang Islam mulai tergerak untuk berpikir lebih dalam tentang pandangan mereka terhadap agama lain. Maria merasa semakin terperangkap antara keyakinannya yang telah lama ia pegang dan pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul dalam benaknya, yang semakin membuatnya ragu tentang bagaimana seharusnya seorang Kristen hidup dan bertindak di dunia yang penuh perbedaan. Perdebatan sengit antara Maria dan Andrew menyebar dengan cepat di kalangan jemaat gereja, dan tanpa disadari, diskusi tentang Islam mulai muncul di antara mereka yang sebelumnya tidak pernah memikirkannya. Tindakan Maria dan argumen Andrew memicu serangkaian pertanyaan yang muncul di benak banyak orang. Apakah benar bahwa Islam adalah ancaman, ataukah ada aspek kebaikan yang seharusnya mereka pelajari dan pahami lebih dalam? Beberapa jemaat mulai membaca Al-Quran secara diam-diam, berusaha memahami ajaran-ajaran yang selama ini mereka tolak tanpa pernah benar-benar mencari tahu. Mereka ingin melihat apakah ajaran Islam seburuk yang mereka duga atau apakah ada sesuatu yang lebih dalam yang bisa mereka pelajari. Jemaat yang lebih terbuka dan berpendidikan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam, seperti apakah tindakan Maria benar-benar mencerminkan kasih yang diajarkan dalam Alkitab, atau apakah ada cara lain untuk menghadapinya dengan lebih bijaksana. Meskipun masih ada kekhawatiran dan ketakutan terhadap Islam di beberapa bagian komunitas, ada kelompok kecil yang mulai terbuka terhadap ide untuk mempelajari lebih lanjut tentang agama tersebut, meskipun itu berarti menantang pandangan lama mereka. Maria, yang merasa bahwa tindakannya telah membangkitkan rasa cinta dan pembelaan terhadap imannya, mulai melihat perubahan yang tidak ia duga. Jemaatnya mulai meragukan apakah perbuatan tersebut benar-benar mencerminkan ajaran Kristen. Beberapa jemaat yang lebih muda mulai bertanya-tanya apakah cara mereka melihat dunia harus lebih terbuka, bukan hanya terbatas pada apa yang diajarkan selama ini dalam gereja. Mereka merasa bahwa kebencian tidak bisa menjadi jawaban untuk membangun kedamaian. Meskipun Maria tetap merasa bahwa ia telah melakukan yang benar, ia tak bisa menghindari kenyataan bahwa semakin banyak orang yang mulai mempertanyakan tindakannya, bahkan menganggapnya sebagai bentuk kebencian yang tidak selaras dengan ajaran Kristen. Mungkin yang lebih mengejutkan bagi Maria adalah kenyataan bahwa beberapa jemaat yang lebih tua, yang biasanya sangat konservatif, mulai membuka diri terhadap diskusi lebih lanjut tentang Islam dan mempertimbangkan apakah mereka telah membuat penilaian yang salah selama ini. Di tengah kebingungannya, Maria merasa semakin terisolasi, tidak tahu bagaimana menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang semakin sulit untuk dijawab. Namun di sisi lain, ia merasakan ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya sendiri, meskipun ia belum siap untuk menghadapinya. Setelah perdebatan yang memanas dan respon negatif dari jemaat, Maria merasa terguncang. Ia merasa beban besar menghimpit dadanya, tak seperti sebelumnya, ketika ia selalu yakin akan kebenaran tindakannya. Di malam hari, ketika gereja sepi dan hanya terdengar suara angin yang menerpa jendela, Maria duduk sendiri di ruang pribadinya, merasakan kegelisahan yang semakin menghimpit hatinya. Ia memikirkan kembali pidatonya yang penuh emosi dan pembakaran Al-Quran yang ia lakukan, bertanya-tanya apakah itu benar-benar mencerminkan ajaran Yesus tentang cinta dan pengampunan. Dalam keheningan malam itu, perasaan bersalah mulai menyusup, dan Maria bertanya pada dirinya sendiri, apakah tindakan ini benar-benar mencerminkan jalan cinta yang Yesus ajarkan? Pikiran tentang kasih tanpa syarat yang Yesus ajarkan mulai mengganggu pikirannya, mengingatkan bahwa Yesus tidak hanya mengasihi umat Kristen, tetapi juga semua umat manusia, bahkan mereka yang berbeda agama sekalipun. Ketika ia merenung lebih dalam, Maria mulai meragukan apakah kebenciannya terhadap Islam adalah jalan yang benar, ataukah ia telah terperangkap dalam pandangan sempit yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kasih yang ia ajarkan. Keputusannya untuk membakar Al-Quran kini terasa seperti kesalahan besar, dan ia merasa seolah telah mengkhianati ajaran yang telah ia jalani sepanjang hidupnya. Maria merasa bahwa hatinya tak lagi tenang, dan kegelisahan ini membuatnya merasa sangat jauh dari Tuhan, meskipun ia terus berdoa memohon petunjuknya.
Dengan perasaan yang kacau, ia menyadari bahwa ia harus mencari jawaban, tidak hanya untuk menenangkan hatinya, tetapi juga untuk mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan jemaat yang semakin ragu terhadapnya. Dalam gelapnya malam, Maria merasa seperti sebuah titik balik dalam hidupnya telah tiba, dan ia tahu bahwa perjalanan spiritualnya baru saja dimulai, meskipun ia tidak tahu kemana itu akan membawanya. Suatu hari, saat membersihkan perpustakaan gereja yang jarang digunakan, Maria menemukan sebuah buku tua yang tampaknya terlupakan oleh waktu, bertuliskan, Sejarah Pertemuan Agama-Agama. Buku itu menarik perhatiannya, dan meskipun ia awalnya ragu untuk membaca lebih lanjut, rasa penasaran membuatnya membuka halaman pertama dan mulai menyelami isinya dengan hati yang terbuka. Maria terkejut ketika menemukan sebuah bab yang membahas tentang hubungan antara Islam dan Kristen, dan bagaimana kedua agama tersebut memiliki banyak kesamaan dalam ajaran moral dan spiritual. Semakin Maria membaca, semakin ia menemukan paralel antara ajaran Yesus tentang kasih, pengampunan, dan kedamaian, dengan ajaran Nabi Muhammad yang juga mengutamakan cinta kasih kepada sesama. Salah satu bagian yang sangat mengejutkannya adalah ketika ia membaca bagaimana dalam Islam, cinta kasih tidak hanya ditujukan kepada mereka yang seagama, tetapi kepada semua umat manusia, tanpa memandang perbedaan. Maria mulai merenungkan apakah ia telah salah menilai Islam hanya berdasarkan prasangka dan ketakutan, sementara dalam kenyataannya, banyak ajaran Islam yang sejalan dengan ajaran Yesus tentang cinta dan perdamaian. Buku itu memaparkan kisah-kisah tentang dialog antara agama yang penuh pengertian dan saling menghormati, yang membuat Maria teringat akan pentingnya melihat kemanusiaan dalam setiap individu, tanpa menghakimi berdasarkan agama. Dalam kesunyian perpustakaan, Maria merasakan gelombang emosi yang tak terlukiskan, antara kebingungannya yang mendalam dan penemuan baru yang membuka mata hatinya terhadap hal-hal yang belum pernah ia pertimbangkan sebelumnya. Ia mulai merasakan dorongan untuk menggali lebih dalam lagi, untuk mencari kebenaran yang lebih luas, meskipun ia tahu bahwa ini akan membawa dirinya pada jalur yang penuh dengan ketidakpastian. Maria menutup buku itu dengan perasaan yang berat, sadar bahwa perjalanan ini akan membawa perubahan besar dalam dirinya, dan mungkin bahkan mengubah seluruh pandangannya terhadap dunia dan agamanya sendiri. Dengan perasaan cemas dan tekad yang kuat, Maria akhirnya memutuskan untuk menemui Abad secara pribadi. Ia merasa bahwa hanya melalui percakapan dengan seorang Muslim yang terpelajar, ia dapat membuktikan bahwa Islam adalah agama yang salah. Saat mereka bertemu di sebuah kafe yang sepi, Maria langsung memulai percakapan dengan nada penuh keyakinan, mengatakan bahwa ia ingin memahami lebih dalam tentang Islam, meskipun ia sudah memiliki pandangan yang jelas tentang agama tersebut. Abad, dengan sabar dan penuh pengertian, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Maria, namun ia tidak pernah terburu-buru untuk memberikan jawaban, malah bertanya dengan lembut, "Apa yang membuat Anda merasa bahwa Islam salah?" Maria menjelaskan pandangannya yang berdasarkan pada pembakaran Al-Quran dan apa yang ia anggap sebagai kebohongan dalam ajaran Islam, namun Abad tidak menghakimi atau membalas dengan emosi. Percakapan mereka berlanjut menjadi lebih mendalam, dan perlahan Abad mengalihkan pembicaraan ke topik tentang kasih dan pengampunan, dua nilai yang juga sangat ditekankan dalam Islam. Abad menjelaskan bahwa dalam Islam, pengampunan adalah dasar dari hubungan manusia dengan Tuhan, dan bahwa Nabi Muhammad selalu mengajarkan untuk mengasihi bahkan mereka yang berbuat salah kepada kita. Maria merasa tertantang, karena kata-kata Abad mengingatkannya pada ajaran Yesus yang serupa, yaitu untuk mengampuni tanpa batas dan mencintai sesama seperti diri sendiri, bahkan mereka yang berbeda keyakinan. Percakapan mereka semakin mendalam, dan Maria mulai membuka hatinya, meskipun ia masih merasa ragu, karena itu berarti harus menghadapi perasaan bersalah dan keraguan yang telah lama ia hindari. Abad dengan lembut bertanya, "Apakah Anda merasa damai dengan cara hidup Anda sekarang? Ataukah ada sesuatu dalam hati Anda yang merasa gelisah?" Pertanyaan itu membuat Maria terdiam sejenak, merenungkan jawabannya. Setelah beberapa saat, Maria menjawab pelan, "Saya tidak tahu lagi," dan ia menyadari bahwa percakapan ini bukan tentang membuktikan bahwa Islam salah, tetapi tentang mencari kedamaian dan kebenaran yang lebih dalam hatinya. Setelah perdebatan yang memanas dan respon negatif dari jemaat, Maria merasa terguncang. Ia merasa beban besar menghimpit dadanya, tak seperti sebelumnya, ketika ia selalu yakin akan kebenaran tindakannya. Di malam hari, ketika gereja sepi dan hanya terdengar suara angin yang menerpa jendela, Maria duduk sendiri di ruang pribadinya,
merasakan kegelisahan yang semakin menghimpit hatinya. Ia memikirkan kembali pidatonya yang penuh emosi dan pembakaran Al-Quran yang ia lakukan, bertanya-tanya apakah itu benar-benar mencerminkan ajaran Yesus tentang cinta dan pengampunan. Dalam keheningan malam itu, perasaan bersalah mulai menyusup, dan Maria bertanya pada dirinya sendiri, apakah tindakan ini benar-benar mencerminkan jalan cinta yang Yesus ajarkan? Pikiran tentang kasih tanpa syarat yang Yesus ajarkan mulai mengganggu pikirannya, mengingatkan bahwa Yesus tidak hanya mengasihi umat Kristen, tetapi juga semua umat manusia, bahkan mereka yang berbeda agama sekalipun. Ketika ia merenung lebih dalam, Maria mulai meragukan apakah kebenciannya terhadap Islam adalah jalan yang benar, ataukah ia telah terperangkap dalam pandangan sempit yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kasih yang ia ajarkan. Keputusannya untuk membakar Al-Quran kini terasa seperti kesalahan besar, dan ia merasa seolah telah mengkhianati ajaran yang telah ia jalani sepanjang hidupnya. Maria merasa bahwa hatinya tak lagi tenang, dan kegelisahan ini membuatnya merasa sangat jauh dari Tuhan, meskipun ia terus berdoa memohon petunjuknya. Dengan perasaan yang kacau, ia menyadari bahwa ia harus mencari jawaban, tidak hanya untuk menenangkan hatinya, tetapi juga untuk mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan jemaat yang semakin ragu terhadapnya. Dalam gelapnya malam, Maria merasa seperti sebuah titik balik dalam hidupnya telah tiba, dan ia tahu bahwa perjalanan spiritualnya baru saja dimulai, meskipun ia tidak tahu kemana itu akan membawanya. Suatu hari, saat membersihkan perpustakaan gereja yang jarang digunakan, Maria menemukan sebuah buku tua yang tampaknya terlupakan oleh waktu, bertuliskan, Sejarah Pertemuan Agama-Agama. Buku itu menarik perhatiannya, dan meskipun ia awalnya ragu untuk membaca lebih lanjut, rasa penasaran membuatnya membuka halaman pertama dan mulai menyelami isinya dengan hati yang terbuka. Maria terkejut ketika menemukan sebuah bab yang membahas tentang hubungan antara Islam dan Kristen, dan bagaimana kedua agama tersebut memiliki banyak kesamaan dalam ajaran moral dan spiritual. Semakin Maria membaca, semakin ia menemukan paralel antara ajaran Yesus tentang kasih, pengampunan, dan kedamaian, dengan ajaran Nabi Muhammad yang juga mengutamakan cinta kasih kepada sesama. Salah satu bagian yang sangat mengejutkannya adalah ketika ia membaca bagaimana dalam Islam, cinta kasih tidak hanya ditujukan kepada mereka yang seagama, tetapi kepada semua umat manusia, tanpa memandang perbedaan. Maria mulai merenungkan apakah ia telah salah menilai Islam hanya berdasarkan prasangka dan ketakutan, sementara dalam kenyataannya, banyak ajaran Islam yang sejalan dengan ajaran Yesus tentang cinta dan perdamaian. Buku itu memaparkan kisah-kisah tentang dialog antar agama yang penuh pengertian dan saling menghormati, yang membuat Maria teringat akan pentingnya melihat kemanusiaan dalam setiap individu, tanpa menghakimi berdasarkan agama. Dalam kesunyian perpustakaan, Maria merasakan gelombang emosi yang tak terlukiskan, antara kebingungannya yang mendalam dan penemuan baru yang membuka mata hatinya terhadap hal-hal yang belum pernah ia pertimbangkan sebelumnya. Ia mulai merasakan dorongan untuk menggali lebih dalam lagi, untuk mencari kebenaran yang lebih luas, meskipun ia tahu bahwa ini akan membawa dirinya pada jalur yang penuh dengan ketidakpastian. Maria menutup buku itu dengan perasaan yang berat, sadar bahwa perjalanan ini akan membawa perubahan besar dalam dirinya, dan mungkin bahkan mengubah seluruh pandangannya terhadap dunia dan agamanya sendiri. Dengan perasaan cemas dan tekad yang kuat, Maria akhirnya memutuskan untuk menemui Abad secara pribadi. Ia merasa bahwa hanya melalui percakapan dengan seorang Muslim yang terpelajar, ia dapat membuktikan bahwa Islam adalah agama yang salah. Saat mereka bertemu di sebuah kafe yang sepi, Maria langsung memulai percakapan dengan nada penuh keyakinan, mengatakan bahwa ia ingin memahami lebih dalam tentang Islam, meskipun ia sudah memiliki pandangan yang jelas tentang agama tersebut. Abad, dengan sabar dan penuh pengertian, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Maria, namun ia tidak pernah terburu-buru untuk memberikan jawaban, malah bertanya dengan lembut, "Apa yang membuat Anda merasa bahwa Islam salah?" Maria menjelaskan pandangannya yang berdasarkan pada pembakaran Al-Quran dan apa yang ia anggap sebagai kebohongan dalam ajaran Islam, namun Abad tidak menghakimi atau membalas dengan emosi. Percakapan mereka berlanjut menjadi lebih mendalam, dan perlahan Abad mengalihkan pembicaraan ke topik tentang kasih dan pengampunan, dua nilai yang juga sangat ditekankan dalam Islam.
Abad menjelaskan bahwa dalam Islam, pengampunan adalah dasar dari hubungan manusia dengan Tuhan, dan bahwa Nabi Muhammad selalu mengajarkan untuk mengasihi bahkan mereka yang berbuat salah kepada kita. Maria merasa tertantang, karena kata-kata Abad mengingatkannya pada ajaran Yesus yang serupa, yaitu untuk mengampuni tanpa batas dan mencintai sesama seperti diri sendiri, bahkan mereka yang berbeda keyakinan. Percakapan mereka semakin mendalam, dan Maria mulai membuka hatinya, meskipun ia masih merasa ragu, karena itu berarti harus menghadapi perasaan bersalah dan keraguan yang telah lama ia hindari. Abad dengan lembut bertanya, apakah Anda merasa damai dengan cara hidup Anda sekarang, ataukah ada sesuatu dalam hati Anda yang merasa gelisah? Pertanyaan itu membuat Maria terdiam sejenak, merenungkan jawabannya. Setelah beberapa saat, Maria menjawab pelan, saya tidak tahu lagi, dan ia menyadari bahwa percakapan ini bukan tentang membuktikan bahwa Islam salah, tetapi tentang mencari kedamaian dan kebenaran yang lebih dalam hatinya. Setelah perdebatan yang menghebohkan antara Maria dan Andrew, beberapa jemaat yang merasa terinspirasi mulai berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan apa yang telah terjadi. Mereka merasa perlu untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang Islam dan membandingkannya dengan ajaran Kristen, untuk melihat apakah ada kesamaan atau jika perbedaan tersebut begitu tajam seperti yang mereka pikirkan. Tanpa memberitahukan Maria, jemaat ini mulai membaca Al-Quran secara diam-diam, merenung dan mempelajari bagian-bagian yang mereka anggap serupa dengan ajaran dalam Injil. Beberapa di antara mereka merasa terkejut dengan kesamaan nilai-nilai moral antara kedua agama, khususnya tentang kasih sayang, kebaikan kepada sesama, dan pentingnya pengampunan. Mereka mulai berdiskusi tentang bagaimana ajaran Yesus dan Nabi Muhammad keduanya mengutamakan kedamaian dan saling menghormati, meskipun keduanya datang dari tradisi yang berbeda. Dalam beberapa diskusi mereka, jemaat mulai menemukan harmoni yang tak pernah mereka duga sebelumnya, yang membuat mereka mempertanyakan apakah mereka telah menghakimi Islam secara salah selama ini. Beberapa anggota gereja mulai merasa bahwa ada lebih banyak yang harus dipahami, dan mereka tidak ingin mengambil keputusan hanya berdasarkan stereotip atau prasangka lama. Mereka berbicara tentang pengampunan yang menjadi tema sentral dalam kedua agama, dan semakin banyak yang merasa bahwa kasih tak bersyarat dan pengampunan adalah landasan yang lebih kuat daripada kebencian dan pemisahan. Perubahan perlahan mulai terjadi dalam kelompok itu, dengan setiap individu mulai membuka hati dan pikiran mereka terhadap kemungkinan bahwa pandangan mereka tentang Islam mungkin perlu disesuaikan. Diskusi kelompok ini, meskipun diam-diam dan terlindung dari pandangan umum, mulai menciptakan benih-benih perubahan di dalam jemaat, dan mereka tahu bahwa perjalanan ini akan membawa mereka ke arah yang belum pernah mereka bayangkan. Malam itu, setelah pertemuannya dengan Abad dan pembacaan yang membingungkan mengenai Islam, Maria tidur dengan perasaan gelisah yang semakin membebani hatinya. Di dalam tidurnya, ia mengalami sebuah mimpi yang mengganggu. Ia melihat sosok seorang wanita berpakaian serba putih dengan kerudung yang menutupi rambutnya, memandangnya dengan penuh kedamaian. Wanita itu mendekat dan menyerahkan sebuah Al-Quran kepada Maria, lalu berkata, "Carilah kebenaran dengan hati yang terbuka, karena di dalamnya terdapat kedamaian yang selama ini engkau cari." Maria terjaga dengan napas yang terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan perasaan bingung yang mendalam menyelimuti hatinya. Perasaan aneh dan tidak bisa dijelaskan oleh pikirannya menghantui Maria, dan ia merasa bahwa mimpi itu bukanlah sekadar bunga tidur, melainkan suatu tanda yang harus ia coba pahami lebih dalam. Ketika ia merenungkan mimpi itu, Maria merasa seolah wanita dalam mimpinya itu mewakili sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin sudah lama ia cari namun belum ia temukan dalam hidupnya. Mimpi tersebut membuat Maria semakin bimbang, karena ia merasa bahwa itu adalah panggilan untuk mencari lebih banyak kebenaran yang tidak terbatas pada satu pandangan agama saja. Namun, di satu sisi, Maria juga merasa takut akan perubahan besar yang mungkin terjadi jika ia mengikuti petunjuk dalam mimpinya dan membuka hatinya lebih jauh terhadap Islam. Malam itu, Maria berdoa lebih lama dari biasanya, meminta petunjuk Tuhan tentang jalan yang harus ia tempuh. Namun hatinya semakin merasa terpecah antara keyakinan yang lama dan sesuatu yang baru yang sedang ia coba pahami. Mimpi tersebut menambah ketegangan dalam hatinya, tetapi juga memberikan dorongan untuk menggali lebih dalam dan menemukan kebenaran yang lebih besar, meskipun ia tidak tahu bagaimana perjalanan itu akan berakhir. Keputusan yang semakin membingungkan untuk Maria mengarah pada langkah yang besar,
ia memutuskan untuk mengunjungi masjid lokal secara diam-diam, tanpa memberitahukan siapapun, terutama jemaat gereja yang mulai meragukan tindakannya. Maria merasa tidak tahu apa yang akan ia temui di sana, namun dorongan yang kuat untuk mencari kebenaran dan memahami lebih dalam tentang Islam membuatnya melangkah keluar dari zona nyaman. Begitu ia tiba di masjid, Maria merasa cemas, karena ia belum pernah berinteraksi dengan komunitas Muslim sebelumnya dan tidak tahu bagaimana mereka akan menerima kedatangannya. Namun, begitu memasuki masjid, ia disambut dengan ramah oleh seorang wanita Muslim yang tersenyum hangat dan menanyakan apakah Maria ingin ikut dalam sholat atau sekadar berbincang. Maria merasa terkejut, karena sambutan yang ia terima begitu berbeda dari stereotip yang ia pegang selama ini tentang ketegangan atau permusuhan antara agama Kristen dan Islam. Mereka duduk bersama di ruang pertemuan masjid, dan wanita tersebut, yang bernama Aminah, mulai berbicara dengan lembut tentang ajaran Islam, serta nilai-nilai kasih, kedamaian, dan pengampunan yang ada dalam agama tersebut. Percakapan mereka mulai mengungkapkan hal-hal yang selama ini tidak pernah Maria pikirkan tentang Islam, dan ia merasa bahwa banyak nilai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad serupa dengan yang diajarkan Yesus. Aminah juga menceritakan kisah-kisah tentang hidup dalam komunitas Muslim, yang penuh dengan rasa saling mendukung dan penghargaan terhadap orang lain, tidak peduli latar belakang agama atau ras mereka. Maria merasa hatinya mulai terbuka, karena ia mulai melihat bahwa Islam bukanlah agama yang asing atau penuh kebencian seperti yang pernah ia yakini, melainkan agama yang mengajarkan kasih sayang dan persatuan. Sebelum ia pergi, Aminah memberinya sebuah salinan Al-Quran, dengan lembut berkata, "Bacalah dengan hati yang terbuka, dan carilah kebenaran yang sejati. Jalan menuju Tuhan itu banyak, dan setiap kita memiliki cara yang berbeda untuk menemukannya." Suatu hari, Abad mengundang beberapa anggota gereja, termasuk Maria, untuk menghadiri diskusi antaragama yang diadakan di masjid. Diskusi ini bertujuan untuk membuka dialog yang jujur dan terbuka antara umat Kristen dan Muslim. Maria merasa cemas, karena ini adalah kali pertama ia berpartisipasi dalam acara seperti ini, dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi, mengingat perasaan ragu yang masih menghinggapi hatinya. Ketika acara dimulai, Abad membuka dengan sebuah pengantar yang sederhana, mengajak semua peserta untuk berbicara dari hati ke hati dan tidak menilai sebelum benar-benar memahami satu sama lain. Para peserta mulai berbicara tentang keyakinan mereka, dan untuk pertama kalinya, Maria mendengar umat Muslim berbicara dengan penuh hormat tentang Yesus sebagai salah satu nabi yang paling dihormati dalam Islam. Diskusi itu membuka mata Maria, yang sebelumnya hanya tahu bahwa Islam menganggap Yesus sebagai nabi, namun ia tidak tahu bahwa dalam Islam, Yesus memiliki tempat yang begitu penting dalam ajaran mereka. Di sisi lain, umat Kristen dalam kelompok tersebut juga mendengarkan dengan saksama tentang bagaimana ajaran Nabi Muhammad sangat menghargai kedamaian, persaudaraan, dan keadilan sosial, yang pada banyak hal sejalan dengan ajaran Kristen. Maria terkejut melihat betapa banyak kesamaan antara ajaran kedua agama, yang sebelumnya ia anggap sangat berbeda. Ia mulai berpikir bahwa mungkin selama ini ia terlalu cepat membuat penilaian tanpa benar-benar memahami Islam. Abad dan para peserta lainnya berbicara dengan penuh kasih, tanpa menyerang atau mengkritik, dan ini membuat Maria merasa nyaman meskipun dia awalnya sangat takut. Dalam diskusi itu, Maria mulai melihat bahwa bukan hanya perbedaan yang ada antara agama-agama tersebut, tetapi juga banyak persamaan dalam nilai-nilai moral dan spiritual yang mereka junjung tinggi. Ketika diskusi selesai, Maria merasa ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Dialog antaragama ini tidak hanya membuka pemahaman baru, tetapi juga membuatnya mempertanyakan kembali pandangannya tentang Islam dan agamanya sendiri. Setelah beberapa kali terlibat dalam diskusi dan perenungan yang mendalam, Maria merasa semakin bingung dan terombang-ambing antara keyakinannya yang lama dan penemuan baru yang ia temui tentang Islam. Setiap kali ia berdoa, perasaan ketenangan yang dulu ia rasakan tidak datang seperti biasa. Doanya terasa hampa, dan ia merasa seolah-olah tidak ada jawaban yang datang dari tempat yang biasanya ia temukan. Rasa gelisah mulai menguasai dirinya, dan ia mulai meragukan apakah imannya yang selama ini ia pegang benar-benar mampu memberi jawaban atas kebingungannya yang semakin dalam. Maria merasakan krisis identitas yang mendalam. Ia tidak hanya meragukan ajaran Islam, tetapi juga mulai mempertanyakan prinsip-prinsip dasar dari imannya yang sudah lama ia pegang teguh.
Dalam kesunyian malam, Maria mulai merasakan kehampaan yang besar dalam hatinya, dan pertanyaan-pertanyaan tentang kebenaran dan makna hidup semakin mengisi pikirannya. Meskipun ia mencoba untuk berpegang pada keyakinan Kristen yang selama ini membimbing hidupnya, ia merasa ada yang hilang, dan hatinya semakin kosong tanpa menemukan jawaban yang memuaskan. Maria merasa seolah-olah ia berada di persimpangan jalan yang besar, dengan dua arah yang sangat berbeda, satu mengarah ke keyakinan lama, dan satu lagi ke pemahaman baru yang membuatnya merasa cemas dan tak menentu. Setiap malam, Maria terus berdoa, tetapi jawabannya tidak datang, dan ia merasa terperangkap dalam kebingungannya. Ia merasa kehilangan arah dan tidak tahu kemana harus mencari kedamaian. Di tengah kebingungannya, Maria mulai mengingat percakapan-percakapan dengan abad, serta banyak pertanyaan yang belum ia jawab tentang cinta, pengampunan, dan kedamaian dalam Islam. Meskipun terombang-ambing dalam keraguan, Maria merasa bahwa ia harus mencari jawaban dengan cara yang berbeda, meskipun itu berarti berani menghadapi ketidakpastian dan membuka hati untuk perubahan besar dalam dirinya. Akhirnya, Maria merasa bahwa tidak ada jalan lain selain mengakui kesalahan besar yang telah ia lakukan di hadapan jemaat. Ia memutuskan untuk berbicara kepada mereka tentang pembakaran Al-Quran yang ia lakukan dan meminta pengampunan mereka. Pada sebuah kebaktian gereja, Maria berdiri di depan jemaat, hati terasa berat. Namun tekad untuk bertanggung jawab atas tindakannya lebih kuat daripada rasa takut yang menyelubunginya. Dengan suara yang terbata-bata, ia mengakui bahwa tindakannya membakar Al-Quran adalah sebuah kesalahan besar, dan ia merasa sangat menyesal atas perbuatannya yang tidak mencerminkan kasih yang diajarkan oleh Yesus. Maria memohon pengampunan, baik kepada jemaatnya maupun kepada Allah, berharap bahwa dengan mengakui kesalahannya, ia bisa mendapatkan kedamaian dan menghapus rasa bersalah yang telah lama menggerogoti hatinya. Beberapa jemaat merasa kecewa dan marah, karena mereka merasa bahwa Maria telah mencoreng nama baik gereja dan menciptakan kerusakan besar dalam hubungan antaragama yang rapuh. Namun, ada juga beberapa anggota jemaat yang melihat sisi manusiawi dalam tindakan Maria, dan mereka mulai memahami bahwa bahkan seorang pemimpin rohani pun bisa melakukan kesalahan. Beberapa anggota gereja yang lebih bijaksana mulai berbicara tentang pentingnya pengampunan, dan bagaimana Yesus sendiri mengajarkan untuk mengampuni mereka yang berbuat salah. Meskipun ada perbedaan pendapat di antara jemaat, beberapa orang mulai merasakan bahwa ini adalah kesempatan untuk belajar tentang kasih, pengampunan, dan bagaimana memperbaiki kesalahan dengan hati yang tulus. Maria merasa terharu melihat beberapa jemaat yang memberikan dukungan dan pengertian, meskipun ia tahu bahwa perjalanannya untuk mendapatkan kembali kepercayaan mereka akan memerlukan waktu dan usaha. Setelah pengakuan dosa itu, Maria merasa sedikit lega, tetapi juga sadar bahwa langkah-langkah besar masih harus diambil dalam perjalanan spiritualnya, terutama untuk menerima diri sendiri dan menemukan kembali jalan yang benar. Setelah pengakuan dosa Maria, komunitas gereja mulai terpecah. Beberapa jemaat merasa bahwa Maria telah menunjukkan keberanian dengan mengakui kesalahannya, sementara yang lain merasa kecewa dan merasa bahwa Maria telah mengkhianati ajaran mereka. Jemaat yang mendukung Maria percaya bahwa pengakuan dosa dan keinginan untuk memperbaiki diri adalah langkah yang benar, dan mereka menganggap ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan kasih dan pengampunan. Namun, ada juga mereka yang merasa bahwa Maria telah mencoreng kehormatan gereja dengan tindakannya yang kontroversial dan tidak setuju dengan langkah-langkah yang diambil untuk membuka dialog dengan umat Muslim. Beberapa anggota gereja mulai terbuka terhadap ide dialog antaragama, bahkan menganggapnya sebagai kesempatan untuk memahami agama lain dengan lebih mendalam dan mengurangi ketegangan antara Kristen dan Islam. Sebaliknya, kelompok yang lebih konservatif mulai mengkritik keras upaya tersebut, berpendapat bahwa membuka diri terhadap Islam adalah pengkhianatan terhadap ajaran Kristen yang sejati. Ketegangan ini mulai terasa di dalam gereja, dengan beberapa orang berdebat sengit tentang apakah gereja harus mempertahankan pandangan tradisional atau membuka diri terhadap ide-ide baru yang ditawarkan oleh dialog antaragama. Maria merasa terisolasi, tetapi ia tahu bahwa ia telah mengambil langkah yang benar dalam perjalanan spiritualnya, meskipun itu menyebabkan perpecahan dalam komunitas yang selama ini ia anggap keluarga rohaninya. Di tengah perpecahan ini, ada suara-suara yang mulai mendorong gereja untuk mengutamakan kasih dan kedamaian, berfokus pada apa yang menyatukan mereka daripada apa yang memisahkan mereka. Sementara itu,
Kelompok yang lebih progresif dalam gereja semakin mendorong jemaat untuk membuka hati dan pikiran mereka terhadap agama-agama lain, percaya bahwa kedamaian dapat tercipta melalui saling memahami. Maria, meskipun merasa tertekan oleh perpecahan yang terjadi, tetap berpegang pada keyakinannya bahwa perjalanan ini adalah tentang mencari kebenaran dan kedamaian sejati, apapun konsekuensinya bagi jemaat dan dirinya. Dalam pencariannya akan kebenaran, Maria kembali menemui abad, kali ini dengan niat yang lebih terbuka ia mengungkapkan keinginannya untuk memahami lebih dalam tentang Islam, dan meminta abad untuk mengajarkan dasar-dasar agama tersebut. Abad, yang merasa dihargai atas kesediaan Maria untuk belajar, setuju untuk menemui Maria secara pribadi dan membimbingnya dengan penuh kesabaran dan pemahaman. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi kecil yang terpencil, tempat yang tenang untuk membahas hal-hal yang jauh lebih besar dari sekadar kehidupan sehari-hari. Maria mulai mendengarkan dengan lebih seksama ketika abad menjelaskan tentang keyakinan dasar dalam Islam, termasuk tentang tauhid, yaitu keesaan Allah yang menjadi inti ajaran Islam. Abad menjelaskan bahwa dalam Islam, Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada yang setara dengannya, dan bahwa penghambaan kepadanya adalah tujuan utama dari hidup seorang Muslim. Maria terkejut mendengar penjelasan ini, karena ia melihat banyak kesamaan dengan ajaran Kristen tentang Tuhan yang Maha Esa, meskipun konsep tentang Tuhan dalam Islam tampaknya lebih sederhana dan langsung. Abad juga menceritakan tentang kehidupan Nabi Muhammad, yang diutus untuk membawa umat manusia kembali kepada ajaran yang murni dan mengajarkan nilai-nilai moral yang universal. Dalam percakapan ini, Maria merasa semakin tertarik dan mulai memahami betapa dalamnya ajaran Islam, serta bagaimana ajaran tersebut berfokus pada kedamaian, keadilan, dan kasih sayang terhadap sesama. Saat abad menjelaskan tentang pentingnya Al-Quran sebagai petunjuk hidup, Maria merasa bahwa kata-kata itu berbicara langsung kepada hatinya, membuka perspektif baru yang belum pernah ia pertimbangkan sebelumnya. Pertemuan ini menjadi titik balik dalam perjalanan spiritual Maria, di mana ia menyadari bahwa pemahaman yang mendalam tentang Islam mungkin saja membawa kedamaian yang selama ini ia cari, dan ia merasa semakin yakin untuk melanjutkan pencariannya. Suatu malam, setelah pertemuan dengan abad, Maria duduk sendirian di ruang doanya, memegang Al-Quran yang diberikan oleh Aminah di masjid. Ia merasa terombang-ambing, namun ada sesuatu dalam dirinya yang merasa tertarik untuk lebih memahami kitab ini. Ia mulai membaca surah Al-Ikhlas, yang berbicara tentang keesaan Allah. Katakanlah, dialah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Begitu membaca ayat-ayat itu, Maria merasakan kedamaian yang tak terduga mengalir ke dalam dirinya. Ajaran tentang keesaan Tuhan ini mengingatkannya pada konsep Tuhan dalam Kristen, meskipun ia merasakan kedalaman yang berbeda dalam pemahamannya. Dalam hatinya, Maria merasakan seolah-olah ada kedamaian yang mulai mengisi kekosongan yang selama ini ia rasakan. Ajaran tentang tauhid dan kebesaran Allah membuka matanya untuk melihat Tuhan dalam cara yang lebih mendalam. Maria merasa bahwa setiap kata dalam Al-Quran berbicara tentang cinta dan kedamaian yang lebih besar, dan ia mulai merasakan seolah-olah Allah sendiri sedang berbicara langsung kepadanya. Meskipun ia masih merasa bingung dan takut, Maria tidak bisa mengabaikan rasa damai yang muncul ketika ia merenungkan ayat-ayat tersebut. Ia merasa seolah-olah Allah sedang memanggilnya untuk mencari kebenaran dengan hati yang terbuka. Surah Al-Ikhlas, dengan kesederhanaannya dan keindahannya, mulai meresap ke dalam dirinya, mengingatkannya tentang pentingnya menyucikan hati dan hidup dengan ketulusan. Maria merasa seolah-olah berada di ambang suatu perubahan besar, namun hatinya dipenuhi dengan harapan bahwa perubahan ini akan membawa kedamaian yang sejati, meskipun itu berarti meninggalkan segala yang sudah ia ketahui sebelumnya. Setiap malam, Maria membaca lebih banyak ayat dari Al-Quran, merasa bahwa setiap kali ia membuka kitab tersebut, ada bagian dari dirinya yang semakin tercerahkan dan merasa lebih dekat dengan Tuhan. Titik balik ini menandakan awal dari perjalanan baru Maria, yang kini semakin yakin bahwa pencariannya untuk kedamaian sejati tidak akan pernah berakhir, dan mungkin Islam adalah jalan yang telah Allah siapkan untuknya. Setelah berbulan-bulan perdebatan dan diskusi, beberapa anggota jemaat gereja mulai melunak terhadap Islam, sebagian terinspirasi oleh perjalanan spiritual Maria. Mereka mulai menghadiri acara-acara masjid bersama Maria, yang sebelumnya dipandang dengan skeptisisme dan ketakutan.
Maria merasa cemas saat pertama kali mengajak mereka, namun ia juga merasa bersyukur karena kini ada yang bersedia mengikutinya untuk melihat Islam dengan lebih objektif. Saat tiba di masjid, mereka disambut dengan hangat oleh komunitas Muslim yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga berbagi nilai-nilai perdamaian, kasih sayang, dan persaudaraan. Beberapa jemaat yang awalnya sangat menentang Islam mulai terkejut melihat kenyataan bahwa ajaran Islam tidak seburuk yang mereka bayangkan. Mereka mendengarkan penjelasan tentang bagaimana umat Muslim beribadah dengan cara yang mirip dengan praktik-praktik Kristen, seperti berdoa 5 kali sehari dan berusaha hidup dengan penuh kasih kepada sesama. Beberapa dari mereka mulai merasakan adanya kesamaan dalam nilai-nilai moral, seperti pentingnya pengampunan, kejujuran, dan saling membantu yang sangat ditekankan baik dalam Kristen maupun Islam. Maria melihat perubahan dalam sikap mereka, banyak yang mulai bertanya lebih lanjut tentang ajaran Islam dan bahkan mulai membaca Al-Quran dengan pikiran yang lebih terbuka. Secara perlahan, sebuah perubahan mulai terjadi di gereja, di mana beberapa anggota gereja mengakui bahwa mungkin ada banyak hal positif yang dapat mereka pelajari dari umat Muslim. Meskipun masih ada yang ragu, ada harapan baru bahwa ketegangan antar agama bisa mereda, dan bahwa Maria mungkin telah membuka jalan bagi umat Kristen untuk melihat Islam dari perspektif yang lebih manusiawi dan damai. Setelah melalui pergulatan batin yang panjang, Maria merasa hatinya semakin jelas setiap malam. Ia semakin yakin bahwa apa yang ia cari selama ini tidak dapat ditemukan dengan mengandalkan keyakinannya yang lama. Perjalanan spiritual Maria membawa dirinya pada titik puncak, saat ia merasa panggilan untuk bersyahadat semakin kuat dan tidak dapat ia hindari. Di dalam hatinya, Maria merasa damai ketika memikirkan keputusan ini, meskipun ia tahu bahwa langkah tersebut akan membawa konsekuensi besar, baik bagi dirinya maupun bagi jemaat gereja tempat ia telah lama mengabdi. Dengan hati yang penuh harapan dan ketenangan, Maria memutuskan untuk memeluk Islam, merasakan kebebasan dari beban yang telah mengganggu hatinya selama bertahun-tahun. Keputusan ini datang setelah banyak doa, pencarian, dan perenungan tentang kebenaran yang sejati. Ia merasa bahwa Islam menawarkan jawaban yang penuh kedamaian yang selama ini ia cari. Maria merasa bahwa dalam Islam, ia menemukan kedamaian yang sejati, sebuah keyakinan yang mengajarkannya tentang keesaan Tuhan, pengampunan, dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Dengan penuh keyakinan, ia melafalkan kalimat syahadat, menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, dan saat itu juga hatinya merasa tenang dan penuh kedamaian. Proses bersyahadat tersebut adalah momen spiritual yang mendalam bagi Maria, di mana ia merasakan keberadaan Tuhan yang lebih dekat dari sebelumnya. Maria merasa bahwa, meskipun langkah ini penuh tantangan, ia tidak lagi takut akan masa depan, karena ia percaya bahwa Allah akan membimbingnya dalam perjalanan baru ini. Dengan keputusan ini, Maria mengakhiri satu babak dalam hidupnya dan memulai perjalanan baru sebagai seorang Muslim, penuh dengan harapan, kedamaian, dan pengertian yang lebih dalam tentang hidup. Keputusan Maria untuk bersyahadat mengguncang jemaat gereja. Beberapa merasa sangat terkejut, sementara yang lain merasa khawatir dan bingung, mempertanyakan apa yang salah dengan iman mereka sendiri. Banyak jemaat yang merasa dikhianati oleh keputusan Maria, percaya bahwa ia telah meninggalkan ajaran Kristen yang selama ini ia anut dan yang telah membimbing banyak orang. Namun, di sisi lain, ada juga beberapa anggota jemaat yang merasa bahwa keputusan Maria adalah pilihan yang sangat pribadi dan mereka tidak dapat menilai atau menghakimi langkah tersebut. Beberapa jemaat yang lebih terbuka mulai mengikuti jejak Maria, merasa bahwa apa yang mereka lihat dalam dirinya adalah pencarian sejati akan kebenaran dan kedamaian. Mereka mulai melihat bahwa Islam bukanlah agama yang mereka bayangkan sebelumnya, dan mereka merasa tergerak untuk mengeksplorasi lebih dalam ajaran tersebut. Di dalam hati mereka, ada rasa penasaran dan keinginan untuk belajar lebih banyak, serta ingin mengerti mengapa Maria merasa bahwa Islam adalah jalan yang tepat bagi hidupnya. Beberapa jemaat yang mulai membuka diri terhadap Islam merasa bahwa mereka menemukan sesuatu yang mereka hilangkan dalam iman Kristen mereka, yaitu kedamaian yang tidak tergoyahkan. Meskipun ada perbedaan pendapat, beberapa orang mulai berani berbicara dengan lebih terbuka mengenai keyakinan mereka dan apa yang mereka pelajari dari perjalanan Maria. Secara perlahan, gereja mulai memasuki fase yang lebih reflektif, di mana beberapa orang mempertimbangkan kembali hubungan mereka dengan agama dan lebih terbuka terhadap ide dialog antaragama. Keputusan Maria,
meskipun kontroversial, akhirnya menjadi titik awal bagi perubahan yang lebih besar dalam komunitas gereja, yang mulai belajar untuk menghargai dan memahami agama lain dengan cara yang lebih penuh kasih dan tanpa prasangka. Pada suatu sore yang cerah, Gereja Saint Joseph mengadakan acara terbuka yang dihadiri oleh jemaat gereja dan komunitas Muslim. Acara ini dirancang untuk merayakan kedamaian dan dialog antaragama yang telah tumbuh setelah perdebatan panjang. Maria berdiri di tengah kerumunan, dikelilingi oleh teman-teman baru dan lama, merasa berdebar-debar namun penuh keyakinan ia tahu bahwa hari ini adalah momen yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di hadapan banyak orang, Maria dan beberapa jemaat gereja lainnya bersyahadat secara massal, dipandu oleh Abad, yang kini menjadi salah satu sahabat terbaiknya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya, kata Maria dengan suara yang penuh ketenangan, meskipun hatinya bergetar. Suasana hening dan penuh haru, ketika satu persatu jemaat mengikuti jejak Maria, menyatakan kesaksian mereka dan menerima Islam dengan penuh ketulusan. Abad mengucapkan kata-kata yang lembut namun penuh makna, memandu mereka dalam perjalanan spiritual yang baru. Setiap syahadat yang dilafalkan menjadi tanda pergeseran paradigma dalam hidup mereka. Jemaat gereja yang hadir terperangah, menyaksikan para sahabat mereka menjalani momen yang penuh keberanian dan transformasi. Banyak yang merasa tergerak untuk merenung dan bertanya-tanya tentang iman mereka sendiri. Pada saat itu, Maria merasa damai seperti yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga komunitas di sekitarnya. Ketika acara berakhir, suara takbir menggema di udara, menandakan bahwa sebuah babak baru telah dimulai, bukan hanya bagi Maria, tetapi bagi banyak orang yang telah mengikuti langkahnya. Hari itu, Gereja Saint Joseph menjadi saksi perubahan yang luar biasa. Sebuah simbol transformasi iman yang tidak hanya melibatkan satu individu, tetapi seluruh komunitas yang bersedia membuka hati dan pikiran mereka. Maria mulai menjalani kehidupan barunya sebagai seorang muslimah. Ia mengenakan hijab dengan penuh kebanggaan, meskipun banyak mata yang memandangnya dengan rasa penasaran. Kehidupan sehari-harinya kini dipenuhi dengan rutinitas doa 5 kali sehari, membaca Al-Quran, dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran Islam. Meskipun telah memilih jalan yang berbeda, Maria tetap menjaga hubungan baik dengan jemaat gereja lamanya, mengajarkan mereka tentang pentingnya harmoni antaragama dan pengertian yang lebih dalam terhadap sesama. Dalam pertemuan-pertemuan gereja, Maria mulai berbicara tentang dialog antaragama, menjelaskan bagaimana ajaran Islam memiliki banyak kesamaan dengan ajaran Kristen, terutama dalam hal nilai-nilai moral dan kasih kepada sesama. Banyak jemaat yang merasa terinspirasi oleh cerita perjalanan spiritual Maria dan mulai membuka diri untuk berdiskusi tentang Islam tanpa prasangka. Maria menyadari bahwa meskipun hidupnya telah berubah, tujuannya tetap sama, untuk mengajak orang hidup dalam kedamaian dan saling pengertian, tanpa memandang perbedaan agama. Setiap kali ia melihat anak-anak kecil yang belajar tentang cinta dan toleransi antaragama, hatinya dipenuhi rasa syukur dan harapan bahwa masa depan akan lebih damai. Sebagai seorang muslimah, Maria merasa lebih dekat dengan Tuhan, tetapi juga lebih terbuka untuk menghargai agama dan keyakinan orang lain. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam batasan-batasan sempit, melainkan merasa bebas untuk mencintai dan mengasihi semua umat manusia. Kehidupannya sebagai seorang muslimah adalah perjalanan spiritual yang berkelanjutan, di mana ia terus berkembang dan menemukan makna baru dalam setiap langkahnya. Maria tahu bahwa hidupnya telah memasuki babak yang lebih besar, di mana ia dapat membawa pesan damai dan harmoni kepada dunia yang penuh dengan ketegangan dan perbedaan. Gereja Saint Joseph, yang dulu hanya dikenal sebagai tempat ibadah Kristen, kini mulai berubah menjadi pusat dialog antaragama. Maria, bersama dengan komunitas Muslim dan beberapa jemaat gereja, bekerja sama untuk mengadakan acara-acara yang mengedepankan perdamaian dan pengertian. Setiap bulan, gereja dan masjid mengadakan pertemuan bersama, di mana umat Kristen dan Muslim berbagi cerita, pengalaman, dan pandangan mereka tentang iman dan kehidupan. Jemaat gereja yang dulu sangat menentang dialog antaragama kini mulai memahami bahwa perbedaan tidak harus mengarah pada konflik, tetapi dapat menjadi sumber kekayaan budaya dan spiritual. Komunitas Muslim setempat, yang sebelumnya sering disalahpahami, kini diterima dengan lebih terbuka, dan mereka berperan aktif dalam kegiatan sosial bersama umat Kristen.
Di kota tersebut, hubungan antara umat Kristen dan Muslim menjadi lebih damai dan harmonis, dengan banyak kolaborasi dalam bidang pendidikan, bantuan sosial, dan kegiatan keagamaan bersama. Maria merasa sangat bangga melihat perubahan yang terjadi, karena ia tahu bahwa inilah yang ia perjuangkan, sebuah dunia di mana perbedaan agama bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan dengan penuh kasih. Gereja Saint Joseph kini menjadi simbol perdamaian dan kerjasama, sebuah tempat di mana umat dari berbagai agama bisa berbicara, belajar, dan bekerja bersama untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Melihat hal ini, Maria merasa bahwa perjalanannya telah membuahkan hasil yang luar biasa meskipun perjalanan ini penuh tantangan, ia merasa bahwa kedamaian dan pengertian antar umat beragama kini semakin nyata. Di dalam hatinya, Maria tahu bahwa meskipun banyak yang menentangnya di awal, apa yang telah terjadi adalah bukti bahwa kasih sayang dan pemahaman dapat mengubah dunia. Kini, Gereja Saint Joseph bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga tempat yang menyatukan orang-orang dengan berbagai latar belakang dan keyakinan untuk bersama-sama menciptakan dunia yang lebih damai dan penuh kasih. Maria memutuskan untuk menulis sebuah buku tentang perjalanan imannya. Buku ini tidak hanya menceritakan tentang perubahan yang ia alami, tetapi juga tentang perjalanan batin yang penuh dengan pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Dalam bukunya, Maria mengisahkan bagaimana ia mulai membuka hati untuk memahami Islam, serta bagaimana ia menemukan kedamaian yang sejati setelah bertahun-tahun bergulat dengan keraguan dan pertanyaan spiritual. Buku ini segera menjadi populer di kalangan orang-orang yang mencari pemahaman lebih dalam tentang iman dan dialog antaragama. Banyak yang merasa terinspirasi oleh kisah Maria, yang menunjukkan bahwa perjalanan iman adalah sesuatu yang sangat pribadi namun universal. Maria menyadari bahwa kisahnya bukan hanya miliknya, tetapi milik banyak orang yang merasa terperangkap dalam keyakinan yang sempit dan yang ingin menemukan jalan menuju kebenaran yang lebih besar. Dalam buku itu, Maria berbagi pesan tentang pentingnya membuka hati dan pikiran, serta bagaimana setiap orang dapat menemukan kedamaian melalui dialog, pengertian, dan kasih sayang. Ia merasa bangga bahwa tulisannya dapat menginspirasi banyak orang, baik yang beragama Kristen, Islam, maupun agama lain, untuk mencari kebenaran dengan hati yang terbuka. Maria tahu bahwa perjalanannya belum selesai, tetapi ia merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil telah membawa kedamaian yang lebih besar dalam hidupnya dan bagi banyak orang di sekitarnya. Buku Maria menjadi simbol dari harapan bahwa dunia dapat lebih damai jika setiap individu berani mengungkapkan kebenaran mereka, membuka diri terhadap perbedaan, dan mencari kedamaian dalam keberagaman. Dengan hati yang penuh kebahagiaan, Maria menulis halaman terakhir bukunya, menyadari bahwa cahaya kebenaran akan selalu menemukan jalannya bagi mereka yang mencarinya dengan hati yang tulus. Dan dengan itu, Maria menutup babak perjalanan hidupnya yang panjang, berharap bahwa kisahnya akan menginspirasi lebih banyak orang untuk mencari kedamaian dan saling mengasihi, tidak peduli apapun latar belakang mereka.